Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setianya yang boleh menyertai dan memberkati kita sampai saat ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca beberapa bagian saja di dalamnya. Yang pertama saya akan membaca di ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu ajaran, satu pemahaman, yaitu deisme, di mana ajaran ini mempercayai bahwa Tuhan merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Artinya Allah memang menciptakan, tetapi setelah Allah itu menciptakan, maka Allah itu duduk-duduk santai, duduk-duduk manis di singgasana surga sana. Nah, ini ajaran pemahaman yang banyak diikuti oleh orang, karena ajaran ini membuka pemikiran bahwa Allah memang membiarkan segala sesuatu terjadi yang ada di dunia ini. Karena jika memang Allah bertindak, harusnya Allah tahu akan segala hal. Allah mengerti apa yang terjadi. Dan tidak sedikit orang hari ini juga mempertanyakan akan keberadaan Allah. Benarkah Allah itu sampai hari ini bekerja? Nah, Bapak Ibu Saudara, ajaran ini bisa dipatahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca, di mana Allah kita bukan Allah yang menciptakan kemudian meninggalkan ciptaannya, tetapi Allah kita adalah Allah yang menciptakan, yang juga memelihara, memberkati kehidupan umatnya. Contohnya saja ketika Allah menciptakan manusia. Waktu Allah melihat manusia, dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah mengerti, Allah peduli ketika Allah sudah menciptakan manusia. Dia tidak membiarkan manusia itu seorang diri. Karena nggak mungkin manusia ini seorang diri saja. Oleh sebab itu dia berfirman, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ini bukti nyata bahwa Allah kita itu Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang memperhatikan kebutuhan ciptaannya. Bahkan termasuk apa yang menjadi kebutuhan manusia ini. Manusia yang pertama Allah melihat
bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah tidak berdiam diri dan membiarkan begitu saja. Tetapi Allah kemudian membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Di sini kita menemukan kebenaran Allah, kita Allah yang peduli, mengerti, bahkan memikirkan yang terbaik buat ciptaannya. Manusia tidak bisa seorang diri, sehingga dia memberikan penolong baginya yang bisa menolong nanti seorang manusia ini. Dan benar, akhirnya perempuan pun diciptakan oleh Tuhan. Dan ini luar biasa ya. Perempuan Tuhan ciptakan sebagai penolong, bukan sebagai penodong. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita menyadari bahwa manusia itu manusia yang lemah. Lemah dalam pengertian manusia itu masih membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Kita ya mulai dari kandungan sampai lahir, hidup, bahkan nanti mati, saudara, kita masih membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, saudara, hal ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh angkuh dan kita merasa diri kita hebat. Karena apa? Sehebat-hebatnya kita tetap membutuhkan orang lain. Pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa Allah kita bukan Allah yang menciptakan dan membiarkan, tapi Allah kita Allah yang menciptakan, tetapi juga Allah yang memelihara ciptaannya. Terbukti ya, manusia pertama Allah tahu, Allah melihat tidak bisa seorang diri, akhirnya dia memberikan penolong. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, demikian juga Allah kita itu sampai hari ini juga terus bekerja ya. Saya percaya Allah kita terus bekerja untuk terus menjaga dan memelihara setiap kita umatnya. Mungkin jika ada di antara kita yang hari ini merasa seolah-olah Allah membiarkan diri kita, seolah-olah Allah meninggalkan kita, seolah-olah Allah tidak peduli dengan apa yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Allah sangat peduli kepada saudara. Bahkan Allah sangat peduli apa yang menjadi kebutuhanmu, Allah tahu. Dan apa yang hari ini engkau terima, percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi percayalah, pemberian Tuhan tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kebetulan. Apapun itu, percayalah, pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran yang pertama yang kita bisa lihat di dalamnya. Kebenaran yang kedua, Tuhan juga dikatakan tadi memberikan penolong yang sepadan. Artinya apa? Penolong berarti teman ya, teman yang cocok untuk membantu manusia itu. Teman hidup ya, seorang penolong, seorang teman yang sesuai untuk menolong setiap kita. Jadi satu keyakinan, kepercayaan kita, pasangan kita hari ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di dalam hidup kita untuk menolong setiap kita. Entah kita sebagai suami, sebagai istri, percayalah pasanganmu adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Syukuri untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Di dalam kelemahanmu ada kekuatan yang Tuhan titipkan pada pasanganmu. Di dalam kekuatanmu ada pasangan yang lemah yang harus engkau kuatkan. Ini mengingatkan setiap kami, setiap kita untuk kita belajar peduli kepada pasangan kita. Hari ini bagaimana kepedulian kita kepada pasangan yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita mensyukuri akan keberadaannya? Apakah kita mensyukuri akan kehadirannya? Apakah kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihannya? Karena di dalam kekurangannya ada kelebihannya. Dan di dalam kekurangan kita ada kelebihan kita. Kita bukan manusia yang sempurna, yang istilahnya tidak terlepas dari dosa. Kita adalah orang yang masih sering kali jatuh di dalam dosa. Sehingga kehadiran pasangan kita akan menolong, menjagai kita untuk kita boleh tetap hidup seturut dengan kehendaknya. Mari syukuri orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita punya saudara seiman, kita punya keluarga, dan tentunya kehadiran mereka sangat menjadi berkat di dalam hidup kita. Biarlah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kita semua diciptakan oleh Allah
Mari sebagai ciptaan Allah, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati, bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan bentuk sedemikian rupa dengan tujuannya yang mulia, mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Ingat, kehadiran kita ada maksud dan tujuan Tuhan. Sudahkah hari ini kita menyadari maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika belum, terus hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan dan temukan tujuan hidup kita, bahwa tidak lain tidak bukan, hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menciptakan kami sedemikian rupa, dan Engkau memberikan penolong yang sepadan, penolong yang cocok, penolong yang sesuai dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan, Engkau Allah yang memelihara dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami juga bersyukur untuk karya ciptaanmu, kami bisa dan boleh menikmatinya. Secara khusus pasangan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan hari ini di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami mensyukuri dan percaya orang-orang yang Tuhan percayakan ada di kehidupan kami adalah orang-orang yang istimewa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kiranya setiap kami boleh sadar akan tugas panggilan kami, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati dan setiap kita boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memelihara dan memberkati kita semuanya. Shalom.